Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zulfa Istifazah dari kelas PBAC 18. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang perkembangan ilmu fikih pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat. Pertama saya bahas di sini adalah masa Rasulullah. Periode Rasulullah dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan juga rasul hingga wafatnya beliau. Periode Rasulullah ini hanya berangsur sekitar 22 tahun beberapa bulan. Walaupun hanya sebentar, periode ini itu mempunyai pengaruh besar terhadap ilmu fikih. Dan pada masa periode Rasulullah banyak munculnya nasah hukum tentang hukum Islam baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Pada periode Rasulullah ini itu dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Mekah dan masa Madinah. Masa yang pertama itu saya bahas masa Mekah. Masa Mekah dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul hingga hijrahnya beliau ke Madinah. Periode Mekah kurang lebih selama 12 tahun. Pada masa periode Mekah ini lebih terarahkan kepada perbaikan akidah umat Islam. Rasulullah memulai dakwahnya dengan tujuan merubah keyakinan masyarakat musyrik menuju keyakinan masyarakat yang mempunyai akidah dan berakhlak mulia. Kemudian masa Madinah. Masa Madinah dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah sampai wafatnya beliau, kurang lebih selama 10 tahun. Periode Madinah ini juga disebut sebagai periode revolusi sosial dan politik. Selanjutnya mengenai periode sahabat. Periode sahabat dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah dan berakhir ketika pemimpin Bani Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan periode sahabat ini adalah perluasan wilayah yang mengakibatkan adanya persoalan baru tentang moral, tradisi, kondisi, situasi, etika, kultural, dan kemanusiaan dalam kemanusiaan masyarakat yang pluralistik. Dalam periode sahabat ini, hukumnya itu ada dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, Ijma', dan Qiyas. Ijtihad yang terkenal pada periode ini itu ada dua macam, yaitu pertama ijtihad dalam memberikan penjelasan tentang nasih yang telah ada baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Yang kedua, ijtihad yang telah digunakan untuk menetapkan hukum yang baru dengan cara mencari perbandingan dengan ketetapan hukum yang telah ada penjelasannya sebelumnya. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai perkembangan ilmu fikih pada masa Imam Mujtahid dan pembukuan ilmu fikih. Pada masa Imam Mujtahid itu juga disebut sebagai periode golden emas, periode keemasan atau golden age. Disebut seperti itu karena periode ini perluasan Islam itu sangat luas. Wilayah Islam itu sangat luas yang terjadi pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sebab dari perluasan wilayah Islam ini itu adalah pada masa Abbasiyahnya itu diberikannya kebebasan para ulama untuk memberikan pendapat, sehingga pada masa itu banyak sekali para ulama yang produktif dalam mengembangkan karyanya pada masa itu. Perkembangan pada masa Imam Mujtahid ditandai dengan lahirnya kitab-kitab kumpulan hadis dan fikih dari berbagai macam mazhab. Terus perkembangan ilmu fikih pada masa ini itu disebabkan karena adanya beberapa hal. Di antaranya adalah
wilayah Islam itu sangat luas dari bagian timur hingga bagian barat, sehingga dibutuhkannya pengatur yang dapat dijadikan pengacuan dari para pemerintah dan hakim. Terus berkembangnya pemikiran yang disebabkan karena luasnya wilayah Islam. Pada masa itu Imam Mujtahid telah memiliki berbagai macam fatwa yang telah mereka dapatkan dari periode yang sebelumnya. Kemudian perhatian dari Khulafa Bani Abbasiyah sangat besar terhadap fikih dan fakih dan fuqaha dengan membebaskan mereka dalam berpendapat. Terus tersebarnya perdebatan dari fakih pada permulaan pada masa ini, dan juga disebabkan karena adanya pembukaan fikih atau hukum-hukum Islam yang terjadi pada masa Imam Mujtahid. Adapun bukti yang dalam perkembangan ilmu fikih pada masa Imam Mujtahid adalah adanya keistihad dari para ulama yang menjadikan perkembangan ilmu fikih ini menjadi luas. Adanya upaya hasil pemikiran para ulama dan banyaknya majelis ilmu yang membahas mengenai perkembangan ilmu fikih, dan juga adanya upaya dalam penerjemahan kitab dari berbagai macam negara. Terus pembukuan ilmu fikih. Pembukuan ilmu fikih berawal dari abad ketiga Hijriyah yang diambil dari keterangan Abu Thohir, ulama dari mazhab Imam Hanafi yang hidup pada abad ketiga sampai abad keempat, yang beliau telah berhasil mengumpulkan 17 kaidah fikih. Setelah beliau wafat, dilanjutkan dengan Imam Abu Hasan Al-Karahi yang kemudian beliau itu menambahkan kaidah fikih dari Abu Thohir, semula 17 menjadi 37 kaidah fikih. Selanjutnya mengenai tentang penjelasan masa kemunduran dan kebangkitan kembali ilmu fikih. Periode kemunduran terjadi selama 9,5 abad yang dimulai dari pertengahan abad keempat Hijriyah sampai kurang lebih abad ke-13 Hijriyah. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang menggunakan kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dan sebab dari itu banyak dari kerajaan Islam yang memisahkan diri, seperti kerajaan Bani Isadi di Mesir dan banyak macamnya lagi. Adapun faktor penyebab kemunduran ilmu fikih adalah sebagai berikut: timbulnya taklid, kemunduran di bidang politik, banyaknya pendapat dari mazhab yang tanpa adanya pemikiran yang kritis, banyaknya kitab-kitab fikih, berkembangnya ilmu tasawuf, terus kerja para ulama yang terus terjatuhnya Cordoba sebagai pusat peradaban Islam. 7 hal tersebut itu merupakan faktor dari kemundurannya ilmu fikih pada masa itu. Adapun kebangkitan kembali ilmu fikih berawal dari abad ke-2 Hijriyah hingga abad ke-4 Hijriyah. Pada abad itu, kemajuan ilmu fikih itu sangat pesat dan menghasilkan undang-undang yang mengatur berbagai macam urusan, sehingga umat Islam merasakan ketentraman dan kedamaian dari hukum-hukum tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kebangkitan fikih itu ditandai dengan munculnya Napoleon Bonaparte yang menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi. Dan juga beliau itu telah berhasil menginsafkan banyak umat Islam. Kebangkitan fikih pada masa ini disebabkan karena adanya beberapa hal, diantaranya adalah perhatiannya Khalifah Bani Abbasiyah terhadap fikih dan fuqaha, terus meluasnya agama negara Islam, wilayah Islam, dan banyaknya
ulama yang mempunyai pemikiran fikih yang mendalam serta hukum-hukum yang dikembalikannya kepada sunnah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.